tampilan. Jadi kayak sprite itu kan dia bisa berganti tampilan ya. Kalian bisa buat animasi gitu. Jadi kayak dia ketika kita gerakkan kan nggak kaku, bisa kelihatan kayak dia berjalan gitu ya. Nah, itu bisa diedit di situ. Terus ada terkait suara, ya ini kalian memasukkan sound effect kalian sendiri, misal ketika masuk ada suara apa, ketika ngapain ada suara apa, jadi bebas bisa dimasukkan di situ. Bahkan rekaman suara kalian langsung dari situ, kalian rekam langsung itu bisa. Oke. Kemudian untuk pen ya ini akses ke mana? Ya, akses ke pen ya yang bisa menggambar, bisa itu jadi interaktif lah ya kurang lebihnya. Jadi ada mengeset warna ini. Nah, misal kalian buat aplikasi yang memberi kesempatan siswa untuk ngoret-ngoret atau apapun. Kemudian ada data ya. Kalian bisa mendefinisikan data, membuat variabel di sini ya, mengumpulkan datanya bahkan. Kemudian ada yang sedikit berbeda ya, warnanya mirip ya. Tapi ini bedanya kalau ini event. Event ini di sini adalah suatu keadaan yang kadang bisa kita jadikan trigger atau efek ya. Jadi event itu. Kemudian ada kontrol ya, gimana ini di sini ada if, ada loop ya, ada yang beberapa fungsi-fungsi coding yang bisa dipakai ya untuk mengontrol suatu event. Dan sensing ini adalah menangkap sesuatu dari program yang kita buat. Misal kita buat dia bisa menginput ya, misal kayak memberi jawaban, kita menginput jawaban, nah dia di sini pakai sensing. Oke, kemudian untuk operator, operatornya di sini dia digunakan untuk logika ya. Jadi kayak ada if, ada if bukan if, ada and, ada or, ada jadi kayak operator untuk kayak mengecek apakah suatu pernyataan benar atau salah gitu. Kemudian yang pasti ada more block ini ya yang kalian bisa pakai. Kalian bisa buat sendiri. Oke, kemudian saya belum nyoba sih untuk offline nih ya. Tapi biasanya dia akan nginstal sendiri sih, butuhnya misal Net Framework misalkan ya, biasanya butuh itu sih umumnya. Atau dia nginstal, kita disuruh update Windows-nya apa gitu biasanya. Pusatnya Scratch ya di MIT ya, servernya di sana. Jadi memang Scratch ini miliknya MIT, yang memang MIT ingin kalau anak-anak itu sudah belajar coding ya. Terus dari Novi untuk membuat gambar di sendiri bisa, ya di bagian spread itu kalian bisa upload gambar sendiri. Ya, ya formatnya kayaknya satu gambar aja sih, bukan SVG. SVG mungkin juga bisa sih. Terakhir ya, kalau ingin membuat program yang panjang, ya tergantung waktu, misal materinya panjang, saya rasa kalau game itu, ini nanti tampilannya kayak game ya. Sebenarnya bisa sih dibuat kayak presentasi gitu ya. Cuman kalau lebih ke arah aktivitas media atau game itu, eh, dia terintegrasi di kegiatan kelasnya sih biasanya. Kalau memang mau dipakai untuk full full untuk media pembelajaran ya bisa disiapkan yang lebih anu sih ya, dalam lagi ya, materinya cukup lengkap itu dulu. Oke, jadi itu mungkin jawaban dari beberapa pertanyaan ini. Ada yang ditanyakan? Sudah ada yang coba membuat? Belum, Pak. Belum. Oke. Tapi tidak masalah ya. Jadi bebas kalau nanti ini mau diintegrasikan ke tugas akhir boleh atau enggak ya. Jadi ini kembali ke masing-masing pilihan ya. Oke, jadi itu sih diskusinya ya.
Kemudian untuk materi hari ini kita akan bahas terkait Google Drive ya. Google Form ya. Nah, sebenarnya mungkin nggak tahu ini cukup atau enggak waktunya. Untuk mengakses Google Form itu kita biasanya ke Google Drive dulu ya. Nah, di Google Drive itu, nah kalian bisa ambil Google Form itu di sini ya, di New, kemudian kecilan ya. Di bagian New, kemudian ada Google. Nah, ini sebenarnya kan office-nya si Google ya. Jadi kalian sebenarnya nggak punya Microsoft Office, sebenarnya kalian bisa pakai Google Office ini. Dia sedia semua di sininya. Banyak sekali sebenarnya yang dia punya. Nah, di sini hari ini kita akan fokus untuk Google Form aja ya, terutama untuk membuat kuis ya, untuk pembelajaran. Nah, ini ada yang dari template, berarti kalau kita mau nyontoh punyanya orang yang sudah jadi atau kita buat dari kosong. Nah, oke. Ya, jadi ini tampilan Google Form yang baru dibuka ya. Jadi kita akan implementasikan Google Form ini untuk membuat kuis ya. Jadi gimana membuat kuis, kemudian nanti nilainya seperti apa gitu. Memang pada dasarnya kalau yang ingin otomatis keluar nilai, kalian harus buat pertanyaan-pertanyaan yang tertutup ya, yang jawabannya itu bisa dicek sendiri oleh Google. Walaupun kalian misal ingin membuat yang uraian ya, soal Google Form-nya uraian, kalian tetap bisa sih menilai, cuman nanti ada pilihan apakah nilai langsung keluar atau tidak. Nah, kalau harus ada uraiannya berarti kan harus kalian baca dahulu. Jadinya mau nggak mau ya nggak bisa nilainya keluar langsung ya. Oke, nah silakan teman-teman buka masing-masing ya. Biasanya kan kalau misal kita buat apa ya, latihan soal A misalkan ya. Oke. Ya standar umum lah ya. Biasanya latihan soal IPA, biasanya di sini pertama kan ditanya nama misalkan ya. Terus terus bisa diganti ini ada multiple choice atau mau pakai drop down. Misal pertanyaannya misal mau pilihannya kelas 7, 8 atau kelas 9. Ya, nanti kalau ada yang lain silakan sih mau tambahi. Nah, sekarang inginnya seperti ini, inginnya ketika masuk ke dia kelas 7 ya, nanti dia akan masuk ke kumpulan soal yang kelas 7 saja. Kalau kelas 8 dia akan masuk ke soal yang kelas 8 saja. Atau kelas 9 dia akan masuk di kelas 9 saja. Berarti ini kalian harus membuat section ya. Jadi kalian harus membuat 3 section, di mana section pertama kelas 7, kelas 8, sama kelas 9. Nah, cara menambah section ya dari sini. Maaf, ini add section yang bawah. Oke, jadi add section ini sama kita buat untuk kelas 7, terus kelas 8. Tuh, kayaknya. Oke. Nah, sekarang silakan kalian buat seperti ini ya. Ada section, ada 4 section jadinya. Terus tambah section terakhir lah ya, section uh, apa ini ya, penutup. Nah, jadi kita akan memasukkan soal di masing-masing section. Misalkan mau memasukkan soal di section kelas 7. Nah, misal saya tambahkan ya di sini add question. Nah, misal apa ya pertanyaannya?
Untuk kelas 7 sains itu apa ya? Mungkin ada saran? Suara saya dengar lah ya? Iya Bapak, terdengar. Oke, kelas 7 itu apa IPA itu ya? Misal kayak pertanyaan saya kelas 7 lupa ya. Kan ada yang masih ingat kelas 7 IPA itu pertanyaannya apa? Kalau matematika saya masih ingat sih. Kalau IPA itu apa ya soalnya? Itu Bapak mungkin lebih ke ciri-ciri makhluk hidup, pertumbuhan dan perkembangan seperti itu. Oke, ciri-ciri makhluk hidup ya. Iya Bapak. Berikut ini yang bukan ciri-ciri makhluk hidup misalkan ya. Nah, yang bukan. Nah, biasanya kalau kita buat soal itu yang buat negasinya itu biasanya ada tanda penekanan ya. Nah, misal ada ciri-cirinya pertama apa? Bernafas, kemudian apa lagi? Bergerak peka terhadap rangsangan. Terhadap rangsangan. Kita buat yang apa ini? Eh, apa ya? Yang bukan ciri-ciri berarti. Apa ya? Ya, sembarang lah ya. Bagi contoh. Nah, mungkin lagi puasa jadi mikirnya makan. Oke, jadi misal seperti ini ya. Nah, mau ditambah pertanyaan tambahan boleh, tapi kalau pertanyaan jawabannya fix ini aja, ya sudah ini aja nggak usah tambahin. Ya. Oke, kemudian kita tambahi kelas 8. Nah, tambah soal. Oke, yang pertama apa ya? Kelas 8 ya mungkin fisika ya mulai kenalan. Nah, ya, mungkin ini ya, hukum Newton ya. Mungkin saya ingat saya aja lah. Ya, hukum Newton. Oke, misalkan ya. Ya, ini sekedar contoh ya. Jadi nanti teman-teman boleh membuat yang lebih banyak lagi. Oke, sekarang yang kelas 9. Kelas 9 apa materinya ya? Atau hukum Newton itu kelas 9 nggak sih? Tapi saya dulu ngajar kelas 8. Kelas 9 apa ya? Sistem respirasi mungkin ya. Oke, Reproduksi, Pak. reproduksi. Reproduksi Bapak. Oh iya iya iya. Langsung ingatnya reproduksi kalian. Oke oke. Berarti ikut ini adalah organ dalam sistem produksi kecuali saja pilihannya. Nggak enak ya kalau atau
Kayak pertanyaannya. Tadi mikirnya sistem respirasi sih. Sistem pernapasan aja lah lebih aman. Sama apa? Kesilangan, Bapak. Apa? Persilangan. Hereditas, Oh Pak. iya, hereditas. Oh. Iya, iya. Oke. Hereditas. Apa pertanyaan tentang hereditas? Hmm, ya, Mungkin seperti menanyakan gametnya, Pak. kepanjangan pendek-pendek aja pertanyaannya maksudnya. Oke, yang gini aja lah, amuba gitu misalkan. Reproduksi dengan cara ya jawabannya benar ya, membelah diri nggak sih ya? Membelah diri, Iya, Pak. Iya, Pak. seksual, aseksual ya ini ya, membelah diri ini. Berarti apalagi selain membelah diri, terus Tunas. tunas. Nah itulah ya pokoknya. Jadi kita buat dulu contoh soalan ini. Kalian kalau mau buat banyak silakan. Ini saya buat sebagai contoh aja. Jadi silakan dibuat dahulu ya. Silakan teman-teman buat dulu untuk kelas 7 sama 8 sama kelas 9. Oke, silakan. Saya kasih waktu mungkin 10 menit ya. Oke, ada yang ditanyakan? Ya jelas ya. Kalau mau buat isian singkat juga boleh sih. Kalau gitu saya yang terakhir saya buat isian singkat aja sih. Nanti biar teman-teman tahu gimana cara ngecek kalau isian singkat. Nah, jadi yang isian singkat sama yang pilihan ini yang bisa dicek nilainya otomatis keluar ya. Kalau yang uraian belum bisa. Oke, oke silakan ya. Mau buat soalnya kalau bisa sebanyak mungkin lah ya, sebisa mungkin. Kalau 2 atau 3 soal lah ya untuk tiap tingkatan supaya nanti kelihatan. Nah ini kan saya untuk membuat contoh saja, jadi ya saya nanti bisa aja langsung duplikasi. Nah, kalau misal seperti ini ya, misal mau membuat yang kurang lebih sama, kita tinggal duplikasi di sini. Nah ini jadi saya sudah punya 3 soal. Ini juga ya duplikasi. Nah, oke, sama juga untuk kelas 9, saya duplikasi saja. Ya, nah, teman-teman silakan dibuat lebih anu ya, karena kalian kan lebih paham dengan bidang IPA. Oh ya, terus ada lagi di sini terkait required ini ya. Di required ini harus diisi, gitu memang. Jadi kalau nggak diisi, dia nggak akan lanjut. Nah, untuk yang penting-penting seperti ini biasanya harus dianu dan muncul tanda bintang. Kalau jawaban ini kan nggak perlu dicentang ya, dibiarkan mereka mau ngisi atau enggak. Oke, silakan ya dibuat. Yang ada waktu 15 menit lah ya untuk membuat soal. Oke, silakan. Kalau ada yang ditanyakan langsung itu aja ya, langsung panggil saja saya. Oke, saya anu dulu. Tapi saya tetap online kok ya. Saya silakan dibuat dulu.
Permisi Pak, izin bertanya. Oke, oke ya. Siapa tadi yang mau tanya? Saya Pak Safi. Ya, silakan Safi. Izin bertanya mengenai untuk transisinya Pak. Jika kalau misalnya kan sudah membuat section gitu Pak ya. Nah setelah itu pindah ke misalnya langsung ke section selanjutnya, tapi itu bukan di section kedua, misalnya ke section 3 Oke, karena milik kelasnya gitu Pak. ya. Oke, itu kita bahas ya sekarang ya. Kita lanjut aja supaya jadi kalau mau masuk sesuai section yang kita pilih, ya, pilihan yang menentukan itu memang harus kita letakkan di akhir section seperti ini, ya. Dan harus required ya supaya harus diisi. Kalau nggak diisi dia akan lanjut lanjut sendiri gitu, nggak jelas gitu ya. Jadi harus required dan masuk di bagian terakhir pilihan. Nah, sekarang gimana cara memindahkan sesuai dengan pilihan kelasnya? Nah, di sini di sebelah kanan ini ada 3 titik di sebelah required ya. Diklik aja. Nah, ini ada go to a section based on answer. Ada ya? Ada Pak. Oke, itu diklik. Nah, nanti di sini kita pilih sectionnya mana gitu. Oke. Oke, terus belum selesai ya. Nanti ada yang harus dilakukan. Nah, jadi di sini di sectionnya sesuai dengan kelasnya. Kemudian di akhir section 7 ya. Ini kan kalau ini ada tulisannya ya, continue to next section. Ini dirubah ke section 5 penutup. Kalau enggak, si kelas 7 ini nanti dia akan mengerjakan kelas 8 gitu. Jadi makanya di setiap section kelas endingnya kita suruh dia ke penutup. Sama kelas 7, kelas 8 juga kita suruh ke penutup. Kelas 9 juga kita suruh ke penutup. Jadi sebenarnya nggak masalah sih ini karena terakhir ya. Oke. Nah, harusnya sudah aman sih ya. Jadi teman-teman bisa. Oke, jadinya ini kan ada 9 soal ya kalau di saya ini. Oke, kalian nggak tahu ada berapa soal, tapi satu soal kan, satu kelas kan hanya mengerjakan 7 soal ya. Sorry, 3 soal. Ya, ya nggak masalah lah ya. Kita nilai satu soalnya 10 lah ya. Jadi kalau dia benar semua di satu kelas kan dia dapat 30. Kalau teman-teman buat soalnya ada 10 ya jadi berapa? 100 ya. Jadi bebas mau, yang penting penilaiannya itu yang kita sesuaikan. Oke, sudah semua ya sampai tahap ini? Atau ada yang belum? Ini untuk deskripsinya bisa di itu ya dimasukkan. Ya, kalau sesuai kelas Anda di 7 atau 9 misal kasih keterangan Oke. Nah, kadang kita butuh soal yang membutuhkan gambar ya. Nah, ini ada gambar di sini. Nah, ini bisa diklik, gambarnya di-upload ke Google Drive dulu. Nanti ya tinggal dipilih, nanti dia akan masang. Gitu.
Jadi nggak bisa. Ya, ini kalau memasukkan gambar ke soal, ya, bisa juga memasukkan gambar ke pilihan, ya. Nah, kemudian bisa explore sendiri di situ. Atau bahkan memasukkan itu ya, video jika diperlukan. Oke. Nah, sekarang kita akan mengubah form ini menjadi kuis ya, yang ada nilainya. Caranya ya kita akan ke setting ini ya. Nah, terus ada general di sini ya. Nah, di sini ada, nah ini harus login ya. Jadi kalian kalau memaksa peserta kalian login, kalian harus centang ini. Atau ini kalau peserta kalian dari UNESA semua harus dicentang. Tapi kalau enggak ya nggak usah ya, supaya orang tanpa email UNESA bisa menggunakan ya. Seringkali kita share Google Form tapi tidak bisa diakses ya, karena kita masih centang dia terbatas hanya untuk UNESA, hanya untuk yang punya email UNESA. Dari mana dia tahu kita punya email UNESA atau tidak? Kita disuruh login ke email kita biasanya. Oke. Terus ini tergantung pilihan ya. Mau satu orang hanya bisa mengerjakan satu soal atau bebas boleh mengerjakan berkali-kali. Kalau yang kemarin kalian UTS, ya, itu sudah saya setting satu orang satu soal, ya. Jadi nggak mungkin bisa mengerjakan dengan lebih dari satu akun gitu. Nah, kemudian ini mau dipilih apakah dia bisa mengedit setelah mensubmit, ya. Jadi masih ada kesempatan merevisi. Bisa juga melihat hasil jawaban yang lainnya. Ini saya rasa kalau untuk kuis ini nggak usah diaktifkan sih ya menurut saya. Kemudian untuk presentation, kalau mau mengacak soal ya bisa diajak di sini, tapi yang diajak hanya dalam satu section ya. Jadi nggak bisa diajak nyampur ke semua, tapi dalam satu section saja. Jadi misal di kelas 7 ada 3 soal, ya 3 soal itu nanti akan diajak. Terus ada untuk kalau kuis saya rasa nggak perlu diaktifkan. Terus ini tinggal keterangan di akhir ya, mungkin terima kasih sudah mengerjakan soal latihan. Nilai Anda bisa dilihat langsung ya. Ini yang nilainya bisa dicek langsung ya. Oke, terus ini yang terakhir yang harus kita aktifkan. Nah, ini kalau ingin dibuat kuis, ini harus kita centang. Oke. Terus kalau memang ada laptopnya pakai Chromebook ya, itu lebih bagus lagi karena nanti layar kita akan dikunci sama dia sehingga kita tidak bisa membuka layar lain selain layar soal gitu. Tapi saya rasa yang punya Chromebook kan nggak banyak ya. Nah, terus ini nilainya mau dikeluarkan kapan? Langsung setelah pengumpulan atau nanti ketika direview oleh kita. Nah, kalau memang soalnya ada uraiannya, biasanya saya pilih ini ya. Seperti kemarin UTS kalian sudah saya harus dibaca ya, karena harus dibaca satu-satu, makanya saya pilih ini. Tapi kalau cuman pilihan ganda dan isian, singkat ya, bisa langsung ini saja. Kemudian yang bisa dilihat jawaban yang salah. Tapi kalau buat belajar sih bolehlah diaktifkan. Tapi kalau untuk UTS biasanya ini saya matikan. Jadi mahasiswa cuma bisa melihat nilai ya. Kalau buat latihan ini memang kalau diaktifkan bisa. Oke, misalkan dibuat seperti ini, kemudian save. Nah, kalau berhasil, tiap soal nanti akan muncul nilainya. Nah, nilainya ini jawabannya harus kita set ya. Sebetulnya bukan ciri makhluk hidup, berarti kan ini ya. Jadi, saya kembali lagi. Ini jawabannya belum kita set. Untuk mengset jawabannya, kita klik ini. Kemudian kita klik jawabannya. Nah, ini ada jawaban yang benar. Kemudian kalau benar, dapat poin berapa? Misalkan 10. Sudah. Oke, jadi satu sudah selesai. Ini juga. Ini soalnya sama sih ya.
Saya acak aja jawabannya. Oke. Oke. Belum nilainya ya. Nilainya belum. Sudah. Oh ya, kita bisa tambahkan feedback ya. Jadi kalau siswa jawabannya salah, kita bisa ngasih hint gitu ya. Coba dilihat ciri-ciri makhluk hidup yang apa misalkan ya. Nah, itu kalau jawaban salah nanti akan muncul feedback ini gitu. Kalau jawaban benar nanti akan muncul selamat Anda benar jawab ciri-ciri yang bukan makhluk hidup. Nah, jadi akan muncul dua feedback ini ya, untuk feedback yang apa namanya, yang benar apa yang salah. Misal kalian punya link penjelasan terkait jawabannya, bisa video, bisa web, kalian bisa masukkan di sini. Misal misal yang benar kalian kasih pengayaan, ada videonya, bisa kalian masukkan. Ya. Atau ada web untuk dibaca, bisa dimasukkan juga. Jadi untuk apa feedback jawaban di sini sudah ada fasilitasnya sih ya. Oke, untuk yang ini sama ya, untuk pilihan ganda. Nah, kalau yang isian singkat, ya, sekarang kita akan buat amoeba mereduksi dengan, nah ini kita harus tambahkan correct answer ya, membelah diri. Ya. Nah, gak enaknya itu kadang dia kayak sensitif gitu loh. Nah, makanya semua kemungkinan harus kita tulis gitu. Ini dia dianggap salah padahal benar gitu ya. Atau membelah diri. Nah ini, pokoknya dia menjawab dari tiga ini, atau ada lagi istilah bahasa Yunaninya apa, membelah diri itu? Fragmentasi. Fragmentasi, ya. Nah ini, jadi semua jawaban yang mungkin dituliskan, memang ini kadang ada yang kelewat aja gitu sih. Tapi ya, sudah dicoba. Jadi ini ada contoh itu jawaban yang benar ya. Jadi kalau dia menjawab salah dari situ ya dia. Nah ini contohnya ya. Jadi ya, feedbacknya bisa dikasih juga sama. Oke, saya langsung mau copy paste aja ya. Oke. Nah, kalau penutup biasanya saya kasih penyertaan ya. Apakah Anda sudah yakin dengan jawaban Anda? Nah, pilihannya ya. Ya, biasanya saya cuma ada pilihan ya saja gitu. Kalau enggak ya dia kan bisa tinggal kembali ke belakang ya. Oke. Ya, silakan submit dan Anda sudah tidak bisa mengubah jawaban Anda. Nah, oke, saya rasa cukup ya untuk soal ini. Sekarang kita akan tes soal ini gitu. Ya, ini diminta email ya, jadi masukkan saja lah email. Nah, kelas kita pilih kelas 7. Ya. Dia akan ke kelas 7. Oke, kita mau back atau next ya, kita next. Nah, kalau next dia akan lanjut ke penutup gitu. Jadi sudah nggak ke itu tadi ya. Kalau dia centang dia, kita tinggal submit. Gitu. Kalau belum yakin, oh kayaknya yang tadi salah gitu ya. Ya kita kembali lagi, kita bisa perbaiki.
Sudah, tinggal next dan submit. Oh ya, ini harus di itu ya, diwajibkan ini berarti. Nah, ini diwajibkan. Kalau enggak, dia nggak bisa lanjut. Oke, submit. Nah, sekarang kita lihat skornya. Nah, ini salah ya, nah, dapat nilai 0. Ini benar dapat nilai 10. Ini salah. Nah, ini ada ya, saya cuma kasih feedback di sini tadi. Ini feedbacknya keluar juga ini. Nah, ini yang kelas 8 sama kelas 9 muncul ya, karena ini satu itu dia, satu rangkaian memang. Tapi ya nggak masalah lah. Karena sini yang keluar hanya jawaban yang dia lakukan di kelas 7. Untuk kelas 8 sama kelas 9 kan kosong. Oke. Ya itu sih, itu proses yang bisa kita cek di sini ya. Oke, total poinnya ini 10 dari 60 karena ini yang kelas 9 ya, katutan tadi. Oke. Nah, sudah ada satu respon. Nah, kita bisa cek di sini. Nah, nanti sama Google Drive akan dibuatkan grafiknya ya, berapa yang dapat sekian, berapa yang dapat sekian. Nanti dapat rata-rata, median sama range-nya kan bahkan ada juga. Oke. Jadi itu basic untuk mengubah mengubah Google Form menjadi kuis ya. Jadi silakan, ini kalau yang tahun kemarin banyak sekali yang menggunakan ini ya. Hampir semua kelompok menggunakan ini untuk konten digitalnya. Jadi silakan kalau mau dipakai. Atau mau pakai yang lain ya, kayak Quizzes juga boleh. Ya. Kalau sudah pernah main Quizzes, itu lebih kayak game kalau ini ya. Nah, ini bisa dicoba sih ya, kalian bisa nyoba yang sudah ada atau uh, apa ya. Ya, ada soal. Oh, ya, ada ini kita bisa lihat ada 10 pertanyaan, ada kelas 7 ya. Nah, kita bisa cek start live quiz. Nah, ini soal-soalnya ini. Ini bisa dua ya, sama kayak Kahoot. Kalau yang ini yang Kahoot yang menunggu gurunya, kalau yang klasik ini yang bisa mengerjakan sendiri. Mau yang pakai tim atau mau kayak klasik atau jadikan tes. Jadi silakan, mau nyoba juga boleh, mau Kahoot juga boleh, mau pakai yang lain juga boleh. Oke, mungkin itu ya untuk ini. Saya rasa waktunya memang nggak bisa banyak untuk membahas lebih banyak panjang lagi. Tapi silakan teman-teman bisa mengekspor sendiri ya untuk apa namanya Google Form ini. Silakan, ada yang ditanyakan? Nah, nggak ada ya. Saya rasa gampang lah ya. Nah, pasti bisa membuatnya semua teman-teman. Oke, mungkin itu ya untuk ini ya, saya harus akhiri lebih cepat karena ya itu tadi ada hal yang harus saya kerjakan segera ini. Tapi untuk prakteknya saya rasa teman-teman bisa lanjutkan ya yang tadi soal yang sudah dibuat secara mandiri. Nah, ini tidak saya tagih sebagai tugas, tapi nanti bisa kalian integrasikan langsung untuk proyek akhir kalian. Jadi seperti itu. Mungkin cukup sekian ya untuk pertemuan kali ini.
Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan terakhir minggu depan ya. Moga-moga UTS kalian sudah selesai juga. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Oke, sama-sama. Oke.